Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, bisa bertemu walaupun dalam kondisi daring atau online. Ya, kita akan melanjutkan untuk materi kuliah mengenai utilitas dengan materi mengenai cooling tower atau menara pendingin. Mata kuliah ini atau presentasi ini adalah interaktif. Saya minta juga mungkin kalau ada pertanyaan kita interupsi atau mungkin ada sanggahan silakan. Ya, kita mulai mengenai cooling tower atau menara pendingin. Ya. Jadi cooling tower itu sendiri ini adalah suatu peralatan yang digunakan untuk menurunkan suhu aliran air dengan cara mengekstraksi panas dari air dan mengemisikannya ke atmosfer atau mengembalikannya ke atmosfer kembali. Ya. Untuk cooling tower mungkin di industri atau di tempat kerja kalian sudah pernah melihat ya. Itu suatu peralatan yang digunakan ya untuk menurunkan suhu aliran air dengan cara mengekstraksi panas dari air dan mengemisifkannya ke atmosfer. Artinya dengan cara mengkontakkan air dengan udara, maka sejumlah panas dari air dipindahkan ke udara atmosfer. Nah, cooling tower ini alat pendingin yang digunakan untuk memindahkan kalor buangan ke atmosfer. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa cooling tower berpotensi untuk merusak atmosfer di bumi. Nah, cooling tower biasanya digunakan untuk mendinginkan air yang dialirkan pada pabrik kimia, kilang minyak, dan pusat pembangkit listrik. Dan mungkin industri yang lain yang menggunakan cooling tower sebagai pendingin seperti di tempat saya di mesin press, ya itu menggunakan air pendingin juga. Alat ini menggunakan proses penguapan air atau kontak antara udara dan air untuk proses pendinginan. Kalau kita lihat di sini, ya dari simulasi dari sebelumnya, ya. Air masuk dari groundwater atau make up water ya. Jadi akan melalui beberapa peralatan seperti pompa untuk menaikkan atau mentransport fluida, kemudian nanti masuk ke kondensor, ya kemudian baru akan masuk ke cooling tower. Nah, ini cooling tower beroperasi menurut proses difusi, di mana adanya perubahan temperatur dapat mengakibatkan perbedaan besarnya laju perpindahan massa dan panas yang terjadi. Nah, besarnya laju perpindahan massa dan panas dipengaruhi oleh luas daerah kontak antara fluida panas dengan fluida dingin. Ya. Kemudian waktu kontak, kecepatan fluida dan temperatur fluida juga mempengaruhi dari besarnya perpindahan massa dan panas. Sedangkan cooling water, jadi air pendingin di sini adalah air yang digunakan untuk mendinginkan peralatan. Jadi alat yang digunakan adalah cooling tower, sedangkan yang dihasilkan adalah cooling water. Nah, ini pendinginnya terjadi dalam cooling tower. Pada cooling tower, sebagian air menguap ke udara. Dan kalor sensibel berpindah dari air panas ke udara yang lebih dingin.
Nah, ini kedua proses ini mengakibatkan turunnya temperatur air dan untuk menjaga keseimbangan air. Nah, kita hanya perlu menambahkan air ya biasanya dari reservoir atau dari groundwater. Nah, itu kita sebut adalah make up water. Nah, ini make up water ada sumber dari air yang kita support untuk kinerja dari cooling tower sendiri. Nah, make up water itu fungsinya untuk menggantikan air yang hilang karena proses dari penguapan atau terbawa oleh udara. Nah, ini proses perpindahan panas pada menara pendingin atau cooling tower terjadi antara dua fluida yang terdapat di dalamnya, yaitu udara, ya udara di sini, kemudian air yang berperan sebagai pendingin. Nah, ini terjadi kontak ya secara langsung dan terus menerus terhadap udara dan air di cooling tower. Nah, ada beberapa jenis ya untuk cooling tower seperti mechanical draft cross flow tower. Ini air yang sudah pendingin, sebuah proses tentu dikembalikan melalui pipa sebagai perantara ke cooling tower dengan suhu yang lebih tinggi. Kemudian akan diterima oleh hot water hot water basin. Dari hot water basin distribusikan melewati fill. Fill itulah isian atau paket di sini untuk heat transfer. Ya. Di sisi lain udara masuk melalui inlet louvers. Kalau umpamanya nanti ada inlet louvers di sebelah sisinya di sini, ya itu adalah lubang-lubang untuk inlet masuk udara. Biasanya ditempatkan di samping-samping dari casing dari cooling tower, itu namanya louvers. Nah, udara dihembuskan oleh beberapa kipas yang terletak di atas bagian tengah. Di sini ada kipas. Jadi bagian tengah dari cooling tower. Nah, ada beberapa proses yang melibatkan heat transfer di fill, ya, di daerah fill atau packet atau isian, ya, terjadi kontak antara udara dan air. Nah, panas pada air diserap ke dalam udara sehingga suhu pada air mengalami penurunan setelah terjadi kontak dengan udara. Nah, air yang sudah mengalami proses pendinginan tersebut ditampung di cold water basin. Jadi sini ada biasanya ada cold water basin sini. Setelah ada penampungan, jadi dari warm water kemudian masuk ke cooling tower. Nah, di sini ada selanjutnya ada penampungan dari cold water basin. Ya. Biasanya ada dipasang di bagian bawah, ya, karena dia langsung menuju ke mesin atau equipment atau peralatan yang akan didinginkan. Nah, selanjutnya dari cold water basin distribusikan ke proses melalui pompa yang siap digunakan sebagai media pendingin. Nah, ini ada videonya, mungkin kita bisa dalam video ini menjelaskan prinsip kerja menara pendingin kipas. Menara pendingin adalah alat untuk mendinginkan air dalam jumlah besar yang bersirkulasi dalam sistem daur ulang air.
Sistem sirkulasi air adalah suatu sistem di mana air digunakan sebagai refrigeran untuk mendinginkan peralatan penukar panas. Penggunaan menara pendingin menghemat air alam dari 25 hingga 50 kali dibandingkan dengan pendinginan sekali pakai dan mencegah polusi termal pada badan air. Setelah pendinginan, volume utama air daur ulang dimasukkan kembali ke dalam siklus proses. Biasanya tidak lebih dari 5% hilang karena dikarenakan penguapan, kehilangan tetesan, kebocoran, dan dibuang ke sistem blowdown. Jadi bagaimana cara kerja menara pendingin? Proses perpindahan panas pada menara pendingin, air di menara pendingin didinginkan dengan penguapan air melalui aliran udara atmosfer dan perpindahan panas melalui kontak dengan udara. Air panas dari berbagai sumber seperti mesin atau proses pemanasan mengalir masuk melalui pipa ke sistem distribusi menara pendingin yang menghasilkan distribusi air yang merata ke semua area pengisian oleh nozzle semprot. Pada area penampungan, film air terbentuk dari permukaan di mana penguapan air bertemu dengan aliran udara. Dari luas permukaan yang lebih besar dari penampung, maka proses lebih intensif adalah pada penguapan air. Dan lebih efisien adalah menggunakan menara pendingin. Penguapan disertai dengan pengeluaran energi yang dibutuhkan untuk mengubah cairan menjadi uap. Kelembapan udara meningkat saat air menguap. Dengan bantuan kipas yang diberi aliran udara yang stabil sehingga kelembaban menjadi rendah. Udara melewati isian atau penampung jenuh dengan uap air. Efisiensi pendinginan air dari menara pendingin kipas dapat dikontrol dengan memvariasikan suplai kipas udara, perubahan kecepatan kipas. Pada keadaan secara ideal teoritis, kehilangan kerja karena mengubah air menjadi uap. Batas air pendingin di menara pendingin adalah suhu bola basah udara luar. Dalam prakteknya, batas pendingin adalah suhu kelembaban pada termometer ditambah dengan 3 derajat Celcius. Pengoperasian menara pendingin mengeluarkan udara yang jenuh dengan uap air dan mengandung tetesan air berukuran 100 sampai 500 mikron. Ini video simulasi yang saya ambil dari kontraktor Aquan di Rusia. Kemudian untuk komponen utama cooling tower, kalau kita lihat di sini cutaway section dari cooling tower. Ya, komponen dasar sebuah menara pendingin meliputi rangka atau casing sini, dan wadah bahan pengisi, kolam air pendingin, eliminator aliran, saluran masuk udara, louvers, nozzle, dan fan. Nah, untuk rangka dan wadah, hampir semua menara memiliki rangka yang berstruktur yang menunjang tutup luar. Sini ada tutup luarnya. Kemudian ada motor fan, komponen, dan lainnya. Dengan rancangan yang lebih kecil, seperti unit fiberglass, ya ini biasa dipakai bahan yang gampang untuk tempat-tempat yang mudah terjangkau atau yang kecil. Kemudian fill atau sini bahan pengisi, hampir seluruh menara menggunakan bahan pengisi. Ini fungsinya untuk memfasilitasi perpindahan panas dengan memaksimalkan kontak udara dan air. Jadi di sini ada bahan pengisi, ya pengisi berbentuk percikan dan berbentuk film. Nah, kalau untuk
bahan pengisi yang berbentuk percikan atau splash fill, ini air jatuh di atas lapisan yang berurut dari batang horizontal, kemudian terus menerus ya menjadi tetesan yang lebih kecil. Nah, ini sambil membasahi permukaan bahan pengisi. Nah, ini bahan pengisi yang biasanya dari plastik atau fiber memberikan perpindahan panas ya ke lingkungannya. Dalam hal ini dia akan melepaskan ke udara bersama dengan tarikan dari perpindahan panas dari udara. Ada juga yang bahan pengisi yang berbentuk film. Ini terdiri dari permukaan plastik tipis dengan jarak yang berdekatan. Nah, di atasnya itu ada sprinkle water, jadi ada air percikan, ya. Nah, air percikan itu nanti membentuk perpindahan panas, ya. Artinya dari hot water dipercikan, kemudian ditarik dengan udara yang ada di dalam sistem sini. Ya. Biasanya kalau bahan pengisi film lebih efisien dan perpindahan panasnya bisa lebih baik daripada jenis splash. Kemudian ada di bawah sini ada kolam air pendingin. Ini kolam air pendingin terletak pada bagian bawah menara. Jadi menerima air dingin yang mengalir dari atas menara setelah dikontakkan oleh kipas. Ini kolam biasanya memiliki ada lubang sih untuk pengeluaran air dingin. Jadi ada outlet, ya. Di sini kolam penampung, kemudian ada aliran keluar, ya. Ada lubang sini untuk mengeluarkan air dingin. Pada beberapa desain aliran yang untuk keluarnya ini disalurkan ke bak yang berbentuk lingkaran atau ada reservoir kembali untuk mengisi kolam air pendingin. Kemudian ada drift eliminator, ya. Jadi alat ini menangkap tetesan air yang terjebak dalam aliran udara supaya tidak hilang ke atmosfer. Jadi flat type eliminator sini, ya. Jadi menangkap tetesan air supaya tidak hilang ke atmosfer. Saluran udara masuk biasanya sebelah sini atau di samping-sampingnya, ya. Jadi merupakan titik masuk bagi udara menuju menara. Saluran masuk biasanya berada pada sisi-sisi menara sini, melintang atau bagian bawah biasanya. Nah, di sini ada inlet louvers. Ya, kegunaan sini louvers ini untuk menyamakan aliran udara ke bahan filler, ke bahan fill support sini, ke bahan fill atau bahan pengisi sini, dan menahan air ya di dalam menara. Kemudian ada nozzle semprot atau sprinkle. Di sini ada sprinkle water atau percikan, ya. Ya. Jadi ada nozzle sini. Jadi nozzle ini menyemprotkan air untuk membasahi bahan pengisi di fill sini. Distribusi air seragam pada puncak bahan pengisi. Jadi agar proses pembasahan ke seluruh permukaan dari bahan pengisi. Nah, biasanya nozzle dipasang kemudian disemprotkan dengan pola bundar, jadi melingkar dia
nyemprotnya. Biasanya dia melingkar untuk supaya merata ke seluruh fill atau bahan pengisi sini. Kemudian ada fan. Sini tengah untuk di cooling tower sini ada fan. Fan biasanya jenisnya aksial ya. Aksial dan sentrifugal sini. Nah, fan dengan baling-baling atau propeller, ini fungsinya sebagai driving force atau alat untuk menekan atau perpindahan panas terhadap udara yang menangkap air ke atmosfer atau keluar. Nah, untuk propeller sendiri biasanya tergantung dari kapasitas cooling waternya sendiri. Ya. Jadi biasanya diatur berdasarkan dari range atau cakupan luas dari casing atau dari cooling tower sendiri. Jadi fans ini disesuaikan untuk mengirimkan aliran udara pada saat udara yang berisi air itu nanti diuapkan kembali ke atmosfer. Jadi baling-baling diatur secara otomatis ya dalam rangka untuk merespon ya perubahan kondisi beban. Kemudian jenis-jenis menara pendingin. Ada menara pendingin jenis natural draft, ada menara pendingin draft mekanik. Nah, yang pertama menara pendingin jenis natural draft. Menara pendingin jenis natural draft ini atau disebut juga hiperbola ya, karena bentuknya kayak seperti kurva hiperbola sini, hiperbola. Jadi menggunakan perbedaan suhu antara udara ambien dengan udara yang lebih panas di bagian dalam menara. Jadi udara ambien itu sendiri udara luar atau natural. Ya. Udara panas ya mengalir ke atas melalui menara. Ya, karena beda potensial, otomatis udara panas akan naik. Udara dingin yang disalurkan ke menara melalui saluran udara yang masuk ke bagian bawah. Jadi ambien udara sini, udara ambien sini masuk sini. Ya. Nah, ini nggak diperlukan fan dan nggak ada sirkulasi udara panas yang dapat mempengaruhi kinerja. Nah, untuk casingnya ini dibuat dari beton atau konkrit, jadi konstruksi beton ya. Jadi konstruksi beton ini banyak digunakan untuk menara pendingin jenis natural draft. Nah, ketinggiannya itu bisa sampai 200 meter. Ya. Nah, ini adalah saya ambil natural draft cooling towers. Ya. Jadi ketinggiannya bisa mencapai 200 meter. Ini kebanyakan hanya digunakan untuk jumlah panas yang besar sebab konstruksi beton yang besar ini cukup mahal ya. Nah, ada dua menara natural draft. Yang pertama sini menara aliran melintang.
ya, aliran melintang atau searah. Kemudian ada aliran yang berlawanan arah, counter flow, ya. Nah, di sini yang pertama adalah aliran melintang. Jadi udara dialirkan melintasi air yang jatuh dan bahan pengisi. Jadi fill yang berada di luar menara. Ya, sini udara dialirkan, ya, kemudian jatuh ke bahan pengisi. Ya, di sini udara masuk, air in, udara masuk sini. Ya. Ya, kemudian melewati louvers dan ke fill. Fill adalah bahan pengisi. Ya. Ini nggak ada fan, jadi perpindahan panasnya berdasarkan dari gaya difusi. Ya. Nah, kemudian untuk yang counter flow, misalnya counter flow, jadi udara dihisap melalui air yang jatuh, ya. Di sini adalah ada hot water sini. Jadi udara dihisap melalui air yang jatuh ke bahan pengisi yang terletak di bagian bawah sini. Nah, ini juga semuanya tergantung dari kondisi tempat yang akan didirikan untuk menara natural draft, karena ukurannya yang agak besar dan konstruksi beton yang cukup mahal. Kemudian yang kedua, tadi ada natural draft, kemudian yang kedua adalah menara pendingin jenis menara draft mekanik. Draft mekanik ada 3 jenis ini, ada force draft, ya, ada induced draft cross flow, ada induced draft counter flow. Nah, ini menara draft mekanik, ini ada fan-nya dibandingkan tadi natural draft. Jadi mekanik di sini berdasarkan dari gaya putar aksial dan sentrifugal dari fan atau propellernya. Jadi menara draft mekanik ini memiliki kipas atau fan. Jadi untuk fungsinya untuk mendorong atau mengalirkan udara melalui air yang disirkulasi. Jadi air jatuh, ya, air jatuh turun di atas permukaan bahan pengisi. Jadi fill-nya adalah bahan-bahan pengisi yang membantu untuk meningkatkan waktu kontak. Jadi fill ini adalah membantu heat transfer antara air dan udara. Jadi akan memaksimalkan perpindahan panas antara air dan udara. Nah, untuk laju pendinginan menara draft mekanik tergantung parameternya seperti kayak untuk ukuran fan-nya, ya, kemudian kecepatan operasi, kemudian ada sistem bahan pengisi sini, ya, bisa sprinkle atau bisa film. Nah, untuk kelebihan dari draft mekanik, ya, nah ini bisa untuk heat transfernya, ya, lebih cepat dibandingkan dengan natural. Nah, kemudian contoh-contoh dari jenis dari draft mekanik. Ya, pertama adalah force draft. Dari namanya force draft, ya. Jadi ada kipas atau blower pada bagian intake, pada bagian masuknya hot water sini. Jadi hot water ini adalah
bersumber dari kayak seperti dari mesin atau dari equipment yang telah mengalami proses. Ya, artinya kalau di press, mesin press itu kan perlu ada airnya pendingin. Nah, keluaran dari outcome dari mesin press kita sebut adalah hot water sini. Ya, intake atau hot water masuk sini. Ya, jadi kipas di bagian atas, ya, ini ada bagian fan bagian bawah, kemudian di bagian atas adalah sprinkle waternya, ya. Jadi untuk force drop ini, jadi udara dipaksa masuk melalui sini, melalui blower, ya. Kemudian hot water akan disprinklekan, akan dipercikkan melalui nozzle yang berarah setengah, berarah lingkaran, ya. Jadi tebaran atau flashingnya atau percikannya itu melingkar, ya. Jadi kipas memaksa udara masuk, ya dari sini kita dihisap melalui blower. Nah, ini jadi membuat kecepatan udara menjadi tinggi dan dibandingkan dengan kecepatan udara yang di luar. Ya, karena ada pemaksaan atau force dari blower. Nah, karena ada perbedaan kecepatan, jadi udara yang keluar lebih rendah, jadi rentan terhadap sirkulasi. Ya. Nah, dengan fan atau kipas di blowernya di sini, ya. Jadi biasanya butuhkan lebih banyak tenaga daripada induced draft, ya, karena HP atau horsepower dari blower untuk memaksa udara masuk, ya, itu diperlukan tenaga yang lebih besar. Nah, kalau untuk performance-nya, ya, ini memiliki tekanan statis yang lebih tinggi. Kemudian yang jenis kedua ada induced draft aliran counterflow, namanya counterflow. Ya. Jadi berlawanan arah. Nah, induced draft dengan aliran counterflow, jadi semprotan air atau dari sprinkle water sini menjadi merata. Jadi di sini lihat untuk luas permukaan air yang semprot membuat transfer panas, ya, jadi lebih efisien, ya kan. Sprinkle atau semprotan air dari atas menara menjadi masif terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kerugiannya, ya, kerugiannya biasanya biaya dan lifetime-nya rendah, ya, karena untuk harga kayak seperti pompa itu mahal, ya. Kemudian salah satu dari kerugiannya adalah juga menggunakan variabel aliran air, karena ini pengaruh dari sprinkle atau semprotan dari bagian atas, ya. Ya, jadi di sini sprinkle water akan memercikan bagian, ya, memercikan bagian dari air, kemudian nanti untuk propellernya atau kipasnya akan menarik ke atmosfer. Ya.
Nah, kemudian hasil dari air pendinginnya akan ditampung di reservoir atau kolam pendingin. Kemudian di sini ada induced draft, aliran cross flow, ya, aliran melintang atau aliran searah. Jadi air masuk pada bagian atas di sini, melewati bahan isian, ya, bahan isian di sini sebagai proses perpindahan panas, ya. Kemudian udara masuk. Nah, udara masuk pada sisi-sisi atau yang berseberangan dari fill-nya, dari bahan pengisi. Nah, ini sisi-sisi yang louvers-nya ini adalah masuknya udara intake. Ya. Nah, kemudian kipas atau propellernya di sini menginduksi, ya, ke bagian bahan isian sini yang sudah udaranya terperangkap air, ya. Jadi nanti moisture sini akan dihantarkan ke atas, ya, induksi untuk dikontakkan dengan udara dari kipas. Nah, selanjutnya nanti udara dingin, ya, akan jatuh sebagai droplet, ya, sebagai tetesan, ya, akan ditampung ke SAM sini, akan ditampung ke pengumpul air pendingin atau SAM. Nah, di sini udah ada untuk summary atau kategorian kesimpulan, ya, seperti tadi. Jadi untuk jenis menara pendingin tipe post draft, ya, dicocok untuk resistansi udara yang tinggi karena adanya fan dengan blower sentrifugal. Kemudian fan relatif tidak berisik. Ini ada beberapa kerugian sini. Jadi resirkulasi atau recycle, ya, karena kecepatan udara masuk yang tinggi dan udara keluar yang rendah. Ya. Jadi penempatan menara cooling tower digabung dengan saluran pembuangan. Nah, untuk yang induced draft, nah, ada beberapa keuntungan sini dengan baik itu yang berbentuk counterflow atau cross flow. Jadi keuntungannya adalah lebih sedikit resirkulasi daripada menara post draft. Nah, kecepatannya keluarnya hingga 3 atau 4 kali lebih tinggi daripada udara masuk. Sedangkan untuk kerugiannya, nah, dibutuhkan seperti motor dan fan-nya yang tahan terhadap korosi atau terhadap perubahan temperatur. Ya. Nah, ini untuk perancangannya sendiri atau dari sisi ATK-nya, ya, kita lihat di sini untuk perpindahan massa, ya, antara udara dengan water, ya. Kalau di sini untuk G-nya adalah kecepatan udara, ya, kecepatan udara yang keluar. Kemudian ini untuk yang water sendiri yang masuk. Nah, ini kalau untuk yang counterflow, ya. Kemudian juga untuk nilai dari cooling towernya, ya, itu
disesuaikan terhadap variabel seperti temperatur air, kemudian ada entalpi, kemudian ada rasio kelembaban dari udara. Ya mungkin ini saya ambil dari bukunya Stanley Wallace ya. Nah, ini untuk neraca massanya. Ini ada flow rate untuk udara yang masuk, ya, kemudian untuk udara ya, untuk yang air yang keluar. Untuk air yang masuk, kemudian sini air yang keluar. Ya, selanjutnya ini yang counterflow. Untuk aliran udara yang masuk bagian bawah melalui louvers, kemudian ke fill atau ke bahan pengisi. Ya, kemudian ada kipas di sini dikeluarkan, dikontakkan dengan atmosfer. Ya. Jadi pada keadaan steady state, ya, untuk jumlah yang masuk sama dengan massa yang keluar. Jadi di sini L2 ditambah G kali Y1 sekarang sini masuk, ya, sama dengan L1 ditambah G kali Y2. Ya. Kemudian akan didapatkan selisih, ya, laju alir air, ya, delta L sini diambil dari perbedaan dari udara dan air. Jadi delta L sama dengan G dikali Y2 dikurangi Y1. Ya. Nah, kalau L-nya sendiri adalah sini adalah air, kemudian untuk G-nya adalah udara. Nah, kalau untuk skema secara keseluruhan, di sini kita bisa melihat, ya, untuk selisih dari air yang masuk sini, ya, kita menghitung delta L karena adanya loss atau adanya kekurangan disebabkan kerja karena penguapan, karena kehilangan air, ya, atau mungkin jadi dari korosi atau dari komponen yang mengakibatkan airnya itu berkurang. Ya, di sini delta L. Jadi perlunya berapa penambahan dari make up water. Ya, jadi perlunya berapa jumlah konsumsi yang dibutuhkan untuk penambahan dari sumber mata air. Yang di sini perlu di sini delta L-nya. Ya. Nah, untuk neraca energinya sendiri, ya kan? Di sini dari untuk karena di sini ada mekanik, ya, perlunya ada juga ada energi kinetik di sini, ya. Kinetik, kemudian ada entalpi terhadap steam, terhadap water juga, ya, terhadap air, karena penggunaan air sebagai media untuk heat transfer. Ya. Maka untuk neraca energi keseluruhan kita ambil, ya, untuk keadaan steady state-nya adalah, nah, jadi jumlah perkalian dari udara, ya, dengan entalpinya ditambah dengan jumlah dari water terhadap entalpi dari water sendiri. Ya. Nah, akan didapatkan nilai dari G-nya atau udara, ya, terhadap air. Ya. Ini ada contoh perhitungan.
Jadi mengolah air bekas pendinginan atau hot water yang suhunya 39,3 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius sebagai target. Ya. Jadi 33 derajat Celcius itu untuk digunakan kembali sebagai cold water atau cooling water. Ya. Jika kita menggunakan untuk tipe cooling towernya adalah induced draft counterflow tower. Nah, ini masing-masing dari temperatur ya, 102,74 Fahrenheit, kemudian cold waternya ya 91,4, kemudian wet bulb temperatur 84,2, kemudian laju alir masuk pendingin, ya. Kemudian ada temperatur udara masuk, temperatur udara keluar. Ya. Yang kita ditanyakan adalah menghitung make up water yang diperlukan. Jadi artinya diminta kita menghitung berapa konsumsi jumlah air yang diakibatkan. Jadi penambahan jumlah air yang diakibatkan karena kerugian dari kayak seperti penguapan, evaporasi, ya, atau ada korosi, itu kan jadi mengurangi dari air, ya, atau performance dari cooling tower, ya. Jadi kita menghitung make up water yang diperlukan. Kalau untuk workout seperti ini, kan ini berapa jumlah, ya, berapa jumlah dari air yang diperlukan dikarenakan kayak seperti tadi ada penguapan, ya, proses dari loss proses atau mungkin dari adanya erosi atau korosi. Nah, ini untuk kecepatan massa yang masuk dikurangi kecepatan massa yang keluar. Ya. Ini diambil dari persamaan sini. Masih adanya akumulasi. Ya. Maka didapatkan sini untuk neraca panasnya, ya, I atau panas dari G1 ditambah I atau panas dari water yang masuk kemudian dikurangi untuk yang Q dari udara yang keluar, ya, dikurangi dengan Q udara yang keluar, gitu. Nah, ini kita ambil juga dari persamaan, ya, kemudian akan didapatkan, ya, untuk kelembaban volume dari udara, ya, di sini kita bisa dapat nilai dari udaranya adalah 12,96, ya. Nah, sesuai dari thumb of the rule, jadi orientasi atau patokannya adalah untuk unit volume adalah 1 sampai 2,5. Ya. Maka untuk lossesnya di sini, ya, 0,1 dari circulation rate, ya, 4,6,37 meter kubik per jam. Nah, kemudian proses dari evaporasi kita hitung karena berhubungan dengan make up water. Jadi berapa air yang ditambahkan untuk masuk ke proses cooling tower. Ya. Di sini untuk evaporate rate 69,9
16 meter kubik per jam. Kemudian blow down. Blow down di sini artinya ada proses kayak seperti pengeluaran air di bagian bawah dari pond water. Biasanya ada keluar yang mungkin terpercik atau ada kebocoran. Nah, ini dari blow down sini dihitung. Ya. Jadi blow down itu artinya proses pengeluaran dari, kan ada inlet valve untuk ke arah pond water. Nah, kalau umpamanya ada pengeluaran, ada kebocoran, nah ini berdasarkan dari blow down sini kita bisa ngitung. Ya. Maka untuk make up water atau air diperlukan diakibatkan karena adanya loss ya, dari evaporasi, dari erosi, dari korosi, dari blow down sini kita bisa menghitung. Ya, jadi maka yang dibutuhkan adalah sini adalah 91,0919 meter kubik per jam. Oke, ada pertanyaan? Bapak mau nanya. Untuk yang masalah cooling tower itu, yang uapnya udah dibuang ke udara, itu kira-kira emang udah minim polusi ya Pak? Ya, biasanya kebanyakan untuk sebelum masuk ke make up water, ya kan ada water treatment ya. Kalau nggak ada water treatment, biasanya juga kan akan merusak dari kayak seperti mekanikal, atau kan ini hubungannya ke kontak dengan kayak seperti propeller atau bed blade ya. Banyaknya TDS atau total dissolved solid, artinya partikel solid yang larut dalam air kayak seperti garam, ya itu kan sifatnya merusak. Nah, kalau umpamanya nilai TDS-nya tinggi, ya merusak, otomatis ada kayak seperti korosi. Nah, korosi kan bisa juga dia melepaskan kayak seperti Fa, walaupun itu pelepasannya bukan secara artinya melalui proses ya, proses waktu. Ya. Nah, perlunya sini ada water treatment sih sebelum masuk ke sebagai make up water. Ya. Kalau umpamanya dijaga, water treatmentnya nggak akan merusak lingkungan. Masalahnya ini kan pelepasan panas ke atmosfer, ya. Kenapa di sini ada singgungan merusak dari atmosfer bumi, ya karena kan udara panas nih, kita melepaskan banyak. Kalau proses penguapan tanpa adanya proses perlakuan dari softening water atau perlakuan dari air, ya, ya saya bilang tadi, jadi bisa mempolusi ke lingkungan sekitar. Itu. Ada tambahan? Mungkin ada lain yang sanggahan, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya hari ini cukup sekian dulu. Karena jam kedua kita akan coba untuk masuk ke mata kuliah kewirausahaan. Oke, saya
rekam dulu. Oke, terima kasih waktunya dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.